kedua tutup semua, nyanyi kau, berteriak. Teriak pada Tuhan. Di situ dia hadir. Amin juga. Kalau kita mau betul nyanyi dengan segenap hati buat Tuhan, belajarlah beribadah, berhenti main HP, berhenti semuanya, kasih hati kepada Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena dia harus kita kejar. Katakan amin. Paulus berlari-lari. Kalau udah berdua dia 1 jam, tahilala 1 menit lagi, tahilala. Kalau udah nyanyi dia 5 lagu tahilala, salah gunanya. Dia kejar Tuhan sampai dia bilang, aku mau berusaha menangkapnya, karena dia udah tangkap aku. Sering kali kita lagi, ayo nyanyi, tapi kan udah mareke. Itulah membuat kau gak dapat. Ayo doa, kan udah tadi. Apa doa tadi gak sah? Itulah bikin kau gak dapat. Saudara, kalau mau jumpa Yesus, kita harus lapar. Kita rindu. Kita kejar. Kita kejar. Shalom saudara. Di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya 1 peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis.
Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa iman Tuhan. Urapi hamba-Mu. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti Tuhan. Biarlah firman-Mu menyembuhkan. Kami sungguh-sungguh berharap kalau ada yang butuh pertolongan khusus Tuhan, Tuhan anugerah Engkau tolonglah dengan luar biasa. Yang mengalami kesukaran Kau mudahkan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Siang ini kami mau berkata dengan iman, dalam Yesus kami diberkati, dalam Yesus kami dikuatkan, dalam Yesus kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kitab 1 Timotius 6 ayat 6. Firman Tuhan hari ini kita beri tema esensi dari beribadah. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata rasa cukup dalam terjemahan yang lain artinya adalah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa ini, Tuhan Yesus memberitahukan ada satu rahasia, satu kunci untuk kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Satu saja kuncinya, kita pasti mengalami berkemenangan di dalam Tuhan. Arti berkemenangan dalam Tuhan itu tiga. Yang pertama, hidup kita, iman kita itu hidup dan bertumbuh. Itu orang menang. Ada orang imannya gak bertumbuh, nyalakan orang. Karena aku gak diajak berdoa, karena aku gak dikasih apa-apa. Bukan. Orang yang berkemenangan artinya yang pertama, imannya hidup. Parton Dio namangul. Amin. Jalan
mau masa online, masa onsite, mau ada berkat, tidak ada berkat, imannya bertumbuh. Katakan amin. Pastikan itu ada pada kita. Yang kedua, arti orang berkemenangan adalah orangnya tahan diproses, tahan banting. Semua bilang tahan banting. Saudara, anak Tuhan itu tahan proses. Bisa bilang amin? Nggak bisa bilang, tadi pagi kan aku udah berdoa, sekarang nggak berdoa lagi. Nggak gitu. Tahan banting. Yang ketiga, saudara, yang disebut orang berkemenangan adalah orang yang selalu mendapat pertolongan Tuhan. Alkitab katakan ada satu saja rahasianya untuk kita berkemenangan, yaitu setiap hari, tiap-tiap kita beribadah, tiap-tiap kita berdoa, kita punya satu iman, satu kerinduan, kita jumpa dengan Yesus. Amin, saudara. Kita semua tahap satu sudah lewati. Apa tahap satu? Menerima Yesus. Kita sudah dapat kelas-kelas menerima Yesus. Menerima Yesus, dengar Yesus, percaya Yesus, bertobat, dan memberi diri dibaptis. Kata Markus, itu kita menerima Yesus. Tapi Alkitab katakan, bukan sekedar menerima Yesus secara akal, secara jiwa, tetapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Di perjanjian lama, Amos 5 ayat 6 kita baca, begitu juga nasihat Tuhan. Kalau kita mau hidup, mau berhasil, amin saudara, jumpalah dengan Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup cukup. Jadi sampai situ. Sekali lagi 2-3 ayat. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan artinya carilah Tuhan sampai engkau ketemu, sampai engkau jumpa dengan Yesus. Katanya maka kamu pasti hidup, kamu pasti sembuh, kamu pasti ditolong oleh Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa kita harus jumpa Yesus? Alkitab berkata, karena hanya Yesuslah jawaban yang pasti hidup kita. Tidak ada Yesus plus. Nggak ngomongin aku diberkati kalau jumpa Yesus sama jumpa siapa. Enggak. Alkitab katakan hanya Yesuslah jawaban yang pasti yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa menyembuhkan sakit hati kita, yang bisa menyembuhkan luka kita. Kenapa saudara? Karena hanya Yesuslah yang bisa membuat kita merasa cukup. Orang tanpa Yesus tidak pernah cukup. Hanya Yesus yang bisa membuat kita sukacita. Dengar, yang dibutuhkan, yang kita butuhkan di gereja adalah Yesus. Bapak Ibu semua jumpai Yesus. Kau mau tidur malam, bangun pagi, duduk dan berlutut, bilang, Tuhan, aku mau jumpa denganmu. Aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Kita sudah dijadikan anak Allah, kita dijadikan kekasih Tuhan. Tapi Tuhan mau kita jumpa dengan Dia, muka dengan muka. Amin saudara. Kita saling berkasih-kasihan dengan Yesus. Mazmur berkata, berjalan bersama-sama dengan Allah, kita pasti melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Katakan amin saudara. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hati kita. Yang kita, ada seorang kaya yang pendek, namanya Zakheus. Zakheus ini orang pendek. Ayat 2 katanya kaya raya. Ayat 2 katanya seorang yang kaya. Dia kepala pemungut cukai, uangnya banyak, dia bisa beli semua. Saudara, tapi dia gak puas. Uang gak bisa bikin puas. Akhirnya dia hanya puas waktu jumpa Yesus. Waktu dia manjat pohon ara, Yesus jumpa, dipanggil, Zakheus, turunlah, aku mau dibantu. Belum Yesus
Udah nokok nggak puas, udah mencuri nggak puas. Dengar, kalau kau tetap seperti itu, bukan aku nggak mau berhenti mencuri Pak Pendeta, cuman nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Jumpalah dengan Yesus, roh mencurimu pasti hilang. Karena hanya Yesus yang bisa memuaskan. Di Alkitab Yohanes 4 ada seorang perempuan Samaria katanya, betul ya? Tetapi perempuan ini punya naluri, kedagingannya kaya. Dia seksnya nggak puas-puas, sampai dia menikah dengan laki orang, sampai 5 suami orang, belum yang berondong. Betul. Kenapa? Bukan cuma berondong, sampai bapak-bapak mau, karena dia cantik. Dia nggak usah pakai gincu, orang bergetar. Jangan orang biasa, pendeta pun kayak gitu. Dengar, hanya Yesus yang bisa memuaskan. Akhirnya perempuan Samaria itu jumpa dengan Yesus. Amin, saudara. Waktu dia jumpa Yesus, Yesus bilang, barang siapa percaya padaku dan ketemu dengan aku dari dalam hatinya, di dalam rohnya akan mengalir aliran sukacita, aliran kepuasan hidup yang bisa melepaskan roh mencuri, roh mesum, roh berzina, roh segala roh yang tidak dari Tuhan. Akhirnya dia bisa berhenti pada perempuan itu niat mau kawin yang ke-6. Karena tidak puas, dunia ini tidak puas. Orang yang terikat judi, kupasang dulu, mudah-mudahan dapat, nggak dapat. Coba besok lagi, kau tak puas. Orang yang kecanduan pornografi, udahlah berhenti. Besok lagi, kayaknya yang ini, kau tak akan pernah puas. Maka kita katakan, ibadah, kalau mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia akan dilepaskan. Zakheus begitu jumpa Yesus, setengah dia bisa bersembahyang. Perempuan Samaria begitu jumpa Yesus, dia bisa berhenti dari perzinahan. Bukan karena dia tak mau berzina, cuma terlalu liar nafsu, terlalu liar nafsu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari jumpalah dengan Tuhan. Amin. Orang yang jumpa dengan Tuhan itu seperti Paulus. Paulus itu jahat, gitu jumpa Yesus dia berubah. Jadi teman-teman, mari kita belajar jumpa dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita betul-betul jumpa dengan Tuhan, kita bisa membedakan uang dengan Tuhan. Mari kita lihat Filipi 3. Kesaksian Paulus ayat 7 dan ayat 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau kita jumpa Yesus, kita bisa ngomong main game itu rugi dibanding dengan Tuhan. Amin. Paulus bilang kalau kita jumpa dengan Yesus, dia bisa semua yang hebat-hebat itu kuanggap rugi. Kenapa kita nggak bisa anggap rugi yang lain? Karena buat kita belum betul-betul jumpa dengan Yesus. Mari kita baca ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Katakan amin. Jumpa Yesus lebih mulia dari yang lain. Terus kita baca ayat 8-nya 2-3 ayat. Oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Paulus itu mahasiswa terbaik di Universitas Tiranus. Akhirnya dia jadi dosen. Akhirnya dia diangkat jadi anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin dulu kalau di Israel di zaman dulu, itulah tua-tua bangsa. Amin. Itu harus orang-orang pintar, tapi berani dia tinggalkan. Kenapa? Karena kalau dibanding Yesus, bukan berarti emas tidak mahal, bukan berarti kerja tidak mahal, bukan berarti pacaran tidak mahal. Itu semua mahal dan mendapatkannya susah. Tapi dibanding dengan Yesus, itu nggak ada apa-apa.
Bisa bilang amin. Dan Paulus kata, aku anggap sampah karena Yesus jauh lebih mulia. Amin, saudara. Kenapa dia berani itu? Karena Yesus menjamin apapun yang kita tinggalkan karena dia akan diganti 100 kali lipat ganda. Bisa bilang amin. Kalau kita kehilangan keuntungan 1000 karena Yesus, tapi Yesus akan ganti 100 kali lipat ganda. Itu minimal. Kalau kita hilang 1.000.000 karena Yesus, Yesus akan ganti 100 kali lipat ganda. Karena itu Paulus berkata, berani berkata, yang lainnya itu dianggap sampah dibanding kemuliaan, dibanding berkat yang akan kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah iman kita kuat. Dalam doa kita, doalah supaya kita jumpa dengan Yesus. Berdoa, berusaha. Sekarang kita dengan cepat, bagaimana supaya kita bisa jumpa dengan Yesus? Kita belajar 3 dengan cepat. Ini cepat saja. Yang pertama, kita harus hidup dengan iman setiap hari. Ibrani 11 ayat 6. Setiap hari harus beriman. Bangun tidur beriman, makan dengan iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi katanya tanpa iman kita nggak akan jumpa Tuhan. Kita nggak bisa jumpai Tuhan hanya dengan jubah, dengan dasi. Nggak bisa. Dasi harus dipakai karena kita masih di bumi. Amin, saudara. Tapi untuk berdoa jumpa Tuhan kan menggunakan dasi. Jas, sepatu mahal, sepatu murah sana. Sendal jepit harga 300.000, harga 300.000 dengan sendal jepit harga 3.000. Bagi Tuhan sama, waktu menghadap Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberi kita berkat yang terbaik. Katakan amin. Orang benar itu harus hidup beriman. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis titik 2 sama-sama. Orang benar akan selalu hidup oleh iman. Bisa bilang amin, saudara? Kenapa di zaman Kristus Yesus semua orang boleh melayani? Karena kita percaya pada Tuhan. Kita jumpa dengan Tuhan. Yang kedua, Mazmur 22 ayat 4. Saudara, kita jumpa dengan Yesus lewat doa, lewat puji-pujian, lewat penyembahan-penyembahan. Katakan amin. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Katanya padahal Engkaulah yang kudus, Engkaulah Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, yang bersemayam, yang duduk, yang bertahta di atas doa dan puji-pujian umat Tuhan. Saudara, kalau kau ingin mengalami Tuhan, nyanyi buat Tuhan, tapi nyanyi dengan iman, nyanyi dengan sukacita, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau jumpa dengan Tuhan, undang dulu dia hadir. Caranya gimana? Doa, nyanyi, nyanyi. Waktu nyanyi, percaya pada firman Allah berkata, dia ada. Kalau kalian punya masalah, jumpa Yesus, nyanyilah. Kalau di kamar bukan saja, kau masuk gereja, tutup, bilang Pak, permisi, hidup penasinya 2, tutup semua, nyanyi kau, berteriak, teriak pada Tuhan. Di situ dia hadir. Amin, saudara. Terakhir, Filipi 3 ayat 13-14. Kalau kita mau betul nyanyi dengan segenap hati buat Tuhan, belajarlah beribadah, berhenti main HP, berhenti semuanya, kasih hati kepada Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia harus kita kejar. Katakan amin. Kita baca 13-14 ayat terakhir. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Pertama, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri
kepada apa yang di hadapanku. Katakan amin. Ayat 14, 2, 3 ya. Dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apakah hadiahnya? Yaitu panggilan surgawi dari Allah, ketemu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudara. Paulus berlari-lari. Kalau udah berdua dia 1 jam, tahilala 1 menit lagi. Tahilala. Kalau udah nyanyi dia 5 lagu tahilala, salah gunanya. Dia kejar Tuhan sampai dia bilang, aku mau berusaha menangkapnya. Karena dia udah tangkap aku. Sering kali kita lagi. Ayo nyanyi, tadi kan udah. Mareke. Itulah membuat kau gak dapat. Ayo doa, kan udah tadi. Apa doa tadi gak sah? Itulah bikin kau gak dapat. Saudara, kalau mau jumpa Yesus, kita harus lapar. Kita rindu. Kita kejar. Kita kejar. Kita kejar. Udah nyanyi-nyanyi lagi. Mau bangun tidur nyanyi. Mau tidur nyanyi. Kalau bisa mimpi nyanyi. Jangan mimpimu dikejar-kejar hantu. Amin, saudara. Biarlah di masa muda kita ini, kita punya pengalaman jumpa dengan Tuhan. Bisa bilang amin. Kita jumpa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan, segala kemurahan-Mu yang luar biasa. Tuhan, Kau sangat baik. Engkau sangat-sangat baik, Tuhan. Kami rasakan pelukan-Mu. Kami rasakan anugerah memberkati kami, Tuhan. Kami mau jumpa dengan Tuhan. Kami mau dipuaskan oleh Tuhan. Kami mengerti Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah jawaban buat kami, Tuhan. Tuhan, bukakanlah mata iman kami. Bukakanlah hati kami, Roh Kudus, Engkau buka, Tuhan. Biarlah Engkau cabut penderitaan kami. Engkau hapus air mata kami, Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau, Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Biar ketika kami bernyanyi, Roh Kudus urapi kami dengan kuasa.